Oke sobat lokal, nah kalian tahu dong gue ada di mana? Kalau kalian baca ini Wall of Faith, akhirnya ya kan setelah 2 tahun silam 2020-2021 kita online eventnya, dan akhirnya tahun 2022 ini Wall of Faith comeback lagi dengan event offline-nya yang ada di Bandung nih. Kali ini gue lagi ada di Bandung di event offline-nya Wall of Faith, dan Wall of Faith tahun ini tuh temanya adalah intimate experience. Nah, dari tema ini, gue pengen tahu nih dari sudut pandang para brand-brand yang ada di sini, menurut mereka intimate experience itu apa sih menurut mereka? Oke, dan bukan cuma ngobrol-ngobrol sama brand-brandnya yang ada di sini doang, tapi kita bakal ngobrol sama salah satu panitia mungkin dari Wall of Faith, biar kita diajak keliling juga mungkin ya. Oke, mau tahu dong keseruannya kayak gimana? Kita mulai videonya. Oke, sekarang kita lagi ada di yang barusan gue bilang di depan tadi. Kita lagi ada di event Wall of Faith. Iya. Sekarang kita lagi sama Kak Rehan. Ya, Pak Rehan. Oke Kak, mungkin bisa ajak kita keliling kali Kak? Boleh. Eventnya kayak gimana? Oke, silakan ya. Oke. Seperti di sini, ini ada komunitas pertama kita. Itu komunitas denim terbesar se-Indonesia. Itu ada Darahku Biru, bisa dilihat. Ini adalah salah satu foundernya, dia memiliki denim banyak banget. Ini yang era sekarang. Bisa dilihat aja itu liputannya. Jadi itu sebenarnya Darahku Biru itu komunitas bagi orang-orang yang suka denim sih sebenarnya. Untuk simpelnya seperti itu. Denim entusias. Denim entusias, dan mereka pengen ngembangin tuh bahwa seni denim tuh bukan itu aja. Terus ternyata besar. Akhirnya mencetuskan ada satu event gede namanya Wall of Faith. Itu di tahun 2009, nanti bisa kita lihat lagi. Mungkin bisa lanjut aja. Ini majalah ya. Tadinya tuh lewat majalah, ini salah satunya Darahku Biru Magazine. Ini tuh untuk edukasi masyarakat, khususnya anak muda biar tahu culture denim itu kayak gimana. Ini bisa dilihat juga ada tahun 2009 ya, Darahku Biru tuh ngupas berbagai informasi mengenai denim. Seperti yang aku bilang tadi, tahun 2009 itu titik awalnya Wall of Faith seperti itu. Dari Darahku Biru. Darahku Biru. Nah ini, aku nggak mau jelasin terlalu banyak ya, mungkin bisa dilihat ada history Wall of Faith. Ya ini dari pertama giat kita. Pertama kalinya ya. 2009, 2010, 2011, 12, dan 13, 14. Nah ini 2009 kenapa kita bisa dibilang the first Indonesia Denim Exhibition and Denim Market. Kenapa diutamain? Karena belum pernah ada eksibisi denim pertama kali. Di Indonesia tuh belum pernah ada. Pertama kalinya Wall of Faith. Ya, itu khusus denim ya. Dan ada denim market yang sebesar itu belum pernah ada. Habis itu, ini puncak awalnya nih bener-bener ramai itu ya, tahun 2012 lah. Itu udah mulai sangat besar banget, 2014 apalagi. Mulai tahu lah ya. Mulai tahu, udah mulai antusiasnya makin gede. Dari kalangannya pecinta denim maupun yang bukan, kayak gitu. Bisa dilanjut, ini perjalanan lanjutnya, ini 2015-nya, 2016, 2017, ini making of denim. Di sini juga banyak event-event gede, kayak gimana cara bikin denim itu dijelasin banget. 17, ini 18, ini 19-nya. Yang viral nih. Oke, raw canvas ya. Bisa lanjut. Nah ini nggak perlu bisa sendiri, ini adalah era tahun 2020 dan tahun 2021. Maksudnya apa? Ini tuh Wall of Faith yang online. Online, ya. Makanya sebenarnya bukan Wall of Faith, Wall Online Faiths. Gitu kenapa ya? Inilah kenapa ada titik terangnya gitu ya. Adanya kegiatan offline lagi sekarang itu intimate experience Wall of Faith 2022. Nah ini dia event kita yang sekarang. Itu Live with Denim, hidup dengan denim, dan intimate experience. Intim, experience pengalamannya maksudnya gimana? Untuk jadian offline ini, untuk gimana caranya kita bisa lagi in touch antar community, antar entusias, dan orang-orang selera yang sama tuh bisa keep in touch-nya langsung, lebih ke intim. Kayak Karena gitu. udah online lama, jadi iya. kita pengen banget ngerasain. Jadi pengen lagi offline lagi kan? Ya kayak gitu. Nah ini sponsor terbesar kita, Blibli. Kalau masuk alurnya bisa ke ini, bisa masuk tiket, bisa ini sebenarnya gratis. Cuman bayar dulu via Blibli, nanti cashback lagi, kayak gitu. Oke, kita bisa masuk nih. Ini ada gate-nya. Kita masuk. Ini jadi gate kita. Oh ini gate-nya. Ya di sini juga protokolnya jelas ya. Pokoknya kalau masuk gimana? Mungkin orang gate mau jelasin. Ramzi. Buat alur masuknya nanti ada tiket beli yang udah dibeli. Nanti kita scan segala macam. Kita ada di aplikasi di sistem kita. Lalu nanti ada semacam kita kasih tempel buat penandain. Penanda lah ya. Penanda. Udah masuk. Satu track kan? Iya, satu track. Sama ini buat
protokolnya juga. Nanti kita juga nyediain masker apabila ada kerusakan pada masker pada saat berlangsungan acara. Kayak gitu. Udah dipikirin Maksimal juga ada ya 200 ya. Maksimal juga 200 untuk pengunjung. Setiap 200 jadi di stop. Langsung di-cut sama gate-nya kayak gitu. Ini bisa masuk nih, sekarang kita ke Mati Mas. Oke, ini apa nih Kak? Nah, ini bisa di zoom ya. History. Ini adalah bagian sejarah denim. Itu startnya sebenarnya dari tahun 1853. Ini juga ada brand jeans pertama kali di sini ada Mei ya. Ini sebenarnya intinya tuh jeans itu ada gara-gara orang tambang sebenarnya. Iya, seriusan. Dan ini kenapa bisa jadi gede? Karena dulu tuh celana jeans kok bingung ya, kok orang-orang tambang celananya nggak ada yang rusak lama gitu. Nah, kita dibikin lah. Terus 1873 juga ada Properly Fat Waist Overall. Ini sebenarnya intinya dari kancingnya itu udah dipikirin sama orang-orang yang bikin denim. Gimana caranya tuh itu awet, nggak karatan banget dan nggak rusak seperti itu. Masuk ke 1889, itu pertama kali Lee ya, Lee diriin. Lee itu didirikan dan dia fokus pada orang-orang yang seperti petani, peternak itu menggunakan denim jeans itu melalui pakai Lee. Lee fokusnya ke sana. Makanya dengan harga yang jauh lebih wajar. Kemudian masuk ke 1890, ini ada denim pertama. Denim Surface pertamanya berapa? 9 oz. Sekarang tuh udah ada 23, 24 dan sebagainya. Itu. Habis itu turun ke 1920. Reverse Cold War, maksudnya apa bisa dibaca ya? Ini ada the big three line, itu Wrangler and Lee. Jadi pertama kali itu dibikin sama Lee sebenarnya dan Levi's. Itu mereka tuh salah satu pokoknya tiga, inilah the big three lah, Wrangler and Lee dan Levi's itu membuat jeans dengan yang tidak melanggar paten rivet. Maksudnya jadi mereka tuh tidak konflik itu antar Lee, Levi's dan Wrangler seperti itu. Terus 1926 ini ada pertama kalinya the world first ever zip fly jeans. Maksudnya apa? Sekarang kan jeans kan sekarang kita flatting ya. Nah itu dulu tuh pasti pakai button. Sekarang Levi's ini Lee itu dia pertama kali invent bahwa jeans itu bisa pakai flatting kayak gitu. Turun ke Jadi dulu-dulunya itu pakai kancing ya? iya button kayak gini. Nah inilah founder mereka nih. Walaupun sekarang gue juga pakai button sih sekarang, lebih awet gitu. Jadi pertamanya itu Lee ya? Lee, Brand denim jeans gitu? Lee, Levi's and Wrangler. Sebenarnya nggak lama itu sebenarnya Levi's juga keluar sih sebenarnya. Jadi hitungannya mereka founder lah kayak gitu. Tuh turun ke iya. Oke, habis itu langsung ke 50 ya inilah orang-orang pakai jeans ini. Oke. Seperti pasca perang. Ya orang-orang sebenarnya ini orang-orang tempur sebenarnya pakai jeans itu dulu. Kayak gitu. Masuk ya ke 80 ya. 80 itu ya Steve Jobs mengenakan jeans sebagai dia dulu nih zamannya dulu ini dia udah mulai pakai ya 70 ini Jepangnya. Tapi gue nggak usah jelasin terlalu banyak sih di sini mungkin bisa dilihat. Nah ini yang paling mencolok ya. Mungkin tahu nih insiden Jerman Berlin itu sudah jadi tembok Berlin. Bisa dilihat ini ternyata waktu saat itu sebenarnya tuh seluruh masyarakatnya itu udah pakai jeans. Jeans itu tuh udah jadi seni culture yang udah istilahnya mendarah daging bagi masyarakat di negara-negara yang istilahnya dari dulu tuh udah jeans itu udah emang sebagai istilahnya kayak makanan gitu, udah jadi bahan utama untuk dipakai seperti itu. Terus di akhir 1960 ya, di sini jeans dikenakan sebagai simbol gerakan perdamaian. Kenapa? Karena jeans itu sifatnya netral, semuanya timeless, semuanya tuh bisa menyesuaikan ke dalam setiap masa, ke dalam setiap komunitas kayak gitu. Masuk ke 64, jeans menjadi salah satu koleksi permanen. Ini kayak sempat juga masuk museum. Terus 1965 hingga Levi's itu dunia, akhirnya buatlah pertama kali store di Asia itu kurang lebih di Jepang juga ada dan Korea juga ada. Ini di Eropa dan Asia. Masuk ke sini, ini gue nggak bisa jelasin terlalu banyak. Inilah era sekarang, era perkembangan zaman lah. Jeans itu udah mulai jadi culture, bahkan ini digantung-gantung. Ini di Jepang nih. Ini gila, ini brand-brand gede Jepang kayak Momotaro. Dan ini Barack Obama bisa dilihat, dia bahkan dalam event olahraga pun dia pakai jeans kayak gitu. Karena dan ini ya saat inilah seluruh orang culture udah mulai masuk, jeans udah berbagai macam jenis, berbagai macam juga ya dalam jenisnya itu juga ada lagi jenis lain kayak gitu. Banyak banget sih gue lihat memang. Tapi iya. Tapi sorry banget nih Kak, gue datang ke sini malah pakai celana. Wah santai banget. Ini kan makanya kita belajar bareng kan. Gue juga masih belajar kok terkait denim ini apalagi kayak gitu. Oke. Ini sejarahnya ya kan. Ini sejarah. Ini apa sih Kak? Nah, oke. Ini namanya gue sih bisa bilang denim detail. Oke. Mungkin dilihat dari sini ya. Ini namanya coin pocket. Kalau di celana kalian tahunya mungkin di sini. Yang kecil. Ya, ini. Ini kenapa ada? Karena setiap negara pasti punya koin masing-masing kan. Entah sen, entah kita ya koin gopean itu perlu sih. Kayak kadang dompet tuh, aduh gue takut dompet gue rusak, ya taruh sini aja gitu. Nah ini detailnya dari bahan. Ini gue nggak usah jelasin terlalu banyak. Masuk lagi ke sini. Ada wall at the back. Ini bisa dilihat. Ini bagian belakangnya sih kurang lebihnya. Nah ini belt loops yang bikin kita tahu ini buat tiga pinggang ya.
Ini belt loops, dan kalau gue di sini bisa cantolan, ini bisa buat kunci biasanya. Kayak gitu. Ini tambahan. Dikasih ya. Iya, tapi tergantung brandnya sih. Ini patch, ini pastinya pattern. Kalau misalkan kalian tahu tuh sekarang ada namanya Sachiko, itu kayak jeans kalau sobek ditambelnya. Nah, inilah patch bisa. Dan ini sebenarnya model masing-masing sih. Ini sisi kanan, ini sisi kiri, kayak gitu aja. Terus masuk ke ini waist itu ya tadi gue bilang, lingkarnya. Ini dia masih pakai rivet ya, oke. Bisa settingnya pasti biasa di bawahnya. Ini jeans buttonnya, ini juga setiap jeans button denim itu beda-beda. Setiap brand tuh memiliki jeans button yang beda-beda, kayak gitu. Brand label ini autentiknya masing-masing brand. Pasti harus ada lah ya. Bener. Button fly ini kalau yang kayak gue pakai Untuk button. nggak pakai resleting. Bener. Dan tapi ini biasa pasti lebih tebal. Kenapa? Biar lebih awet. Kayak gitu. Ini back pocket. Inilah back pocket. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kecuali Momotaro. Kalau tau brand Momotaro ini pasti strip putih. Nah itu yang bikin otentik. Cuma satu kantong doang. Jadi itu yang bikin beda. Ini lining pocket. Nah biasanya kisah si misalkan denim gue sekarang gue pakai Sage. Itu marcher, Sage, ini gue 22 os, bisa diri. Dalam kantong ini biasa tuh ada kisahnya. Kenapa ada denim muncul namanya marcher nih? Marcher ini apa sih? Nah, ada jelasin biasa di kantongnya. Gitu. Ini masing-masing. Ini salah satu contohnya yang BDN aja yang kita pakai. Ini fly button ya. Ya, ini buat kancingnya, buat nyambung ke sini. Di sini. Oke, terus ini rivet hidden. Ini ya kalau ada beberapa nanti gue nggak bisa terlalu bahas. Itu nanti kalau bedah denim pasti ntar ada kayak kancing-kancing kecil untuk memperkuat si denimnya itu ya pakai ini. Oke Kak, bentar Kak. Oleh? Kenapa sih gue tuh sering banget denger dan scroll TikTok ya kan tentang fading memfading. Waduh, Itu sebenarnya apa sih sebenarnya? sebenarnya apa ya? Sebenarnya fading itu tuh intinya denim yang mungkin bisa dilihat lagi ya. Ini contohnya jeans warnanya kayak gini. Atau kayak gue deh, atau celana gue. Celana gue kayak gini ya. Nanti kita bakal ke denim corner juga, lihat bedanya apa sih sama fading gitu. Fading itu sebenarnya dia perubahan warna, perubahan siklus si denim tersebut menjadi, misalnya kalau bahasa ininya orang-orang tuh namanya evolusi. Fading itu sebenarnya evolusi. Makanya ada namanya di situ juga ada namanya denim evolution. Kenapa? Karena denim itu berubah dia, berubah bentuk, berubah karakter. Nanti ada kebentuk dia. Jadi ntar lebih terbentuk. Nanti detail bisa gue jelasin di nanti ya. Oke. Ini bahan-bahannya? Ini denim fabric. Mungkin Bang Putra bisa pegang buat bisa ini ya. Nah inilah pegang masing-masing bahan Bang, ini semuanya berbeda. Dari bahan ada dari kasar, ini semua dari fabric yang berbeda-beda. Walaupun ini sebenarnya kita ambil selvedge ya. Ada lah dari fabric namanya selvedge. Apa itu selvedge? Selvedge itu ya bisa dilihat ya, sebut lana aja sama bentuk ujung sendiri. Tapi kalau kata gue simpelnya, selvedge itu jati diri. Kenapa? Karena masing-masing denim itu memiliki jati diri masing-masing, khususnya selvedge-nya. Kayak gue nih, gue pakai selvedge, ini Sage, tapi belum tentu selvedge lain sama. Entah dari strip garis yang berbeda, itu masing-masing jati diri denim sih, biasanya kayak gitu. Dan nah ini gue nggak terlalu banyak. Ini selvedge-nya ya, beda-beda. Ada red line, nih bang, ini blue line-nya, ini gold line. Nah ini agak jarang nih bang. Ini langka. Tuh color line, bukan langka tapi jarang orang ngeluarin karena susah. Bikin selvedge itu susah banget, makanya pasti harganya agak lebih mahal. Pantesan gitu. denim mahal-mahal ya. Jadi detail kayak gini aja diperhatiin. Benar. Ini black x black. Ini biasa demunya di jeans biasa ya. Nah ini lebih ke beda. Ini denim juga, cuman dia bukan kayak jeans pada umumnya. Dia kayak black x black. Ini kayak biasa warnanya lebih ke hitam tuh. Jadi jeansnya. Ini indigo. Indigo itu ya dari pewarna aslinya denim itu ya. Nah itu pure full indigo. Makanya namanya indigo x indigo selvedge. Habis itu ini ada wabash ya. Ini bisa dilihat. Ya ini walaupun garis-garis tapi ini sebenarnya nimbul ini kayak gitu. Ini double wrap. Keren sih, gue suka yang kayak gini. Iya keren ya. Keren, gue juga suka. Daripada yang agak apa ya? Benar. Polosan gitu. Nah double wrap ini identik biasa pasti lebih tebal. Terus maksudnya selvedge-nya ya di double gitu. Makanya double wrap kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini denim styling. Gue mungkin nggak usah terlalu jelasin, bisa dilihat. Ini gaya masing-masing orang lah. Ini man style, gentleman, and legacy. Sebenarnya style itu tergantung kita nentuin sih. Cuman kita kalau sebagai denim head dan pecinta fashion cowok pasti ya 3 ini aja lah paling kelas orang, man, gentleman, and legacy. Kayak gitu. Oke, sobat lokal. Yang sebenarnya ini tuh hitungannya Seluk-beluk raw denim itu seperti apa? First time-nya Artijo Nova di WOF. Wabas sama coverall item emang